Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita anak-anakku semuanya dalam pelajaran informatika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengenal apa itu pengolah angka, aplikasi pengolah angka. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat paparan Bapak berikut ini ya. Nah, kita akan mengenal aplikasi pengolah angka. Nah, apa sih itu aplikasi pengolah angka? Tapi sebelum kita memahami lebih dalam apa itu aplikasi pengolah angka, nah yang pertama-tama harus kita pahami adalah tujuan dari pembelajaran kita. Nah, kompetensi intinya dari pembelajaran ini adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, adapun kompetensi inti 4 atau keterampilan, yaitu kita akan mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kita capai, ada KD 3.2, yaitu mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus, dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Nah, adapun KD 4.2 atau turunan dari kompetensi inti keterampilan, yaitu kita akan membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian berupa beberapa fungsi. Nah, adapun indikator keberhasilan atau indikator pencapaian kompetensi yang akan kita hasilkan, yaitu mengidentifikasi antarmuka, menu dan ikon aplikasi pengolah angka, membandingkan berbagai tipe data dalam pengolah angka menggunakan sintak, formula, dan fungsi. Nah, adapun indikator untuk keterampilannya nanti ya, membuat sheet yang berisi judul, tabel data yang sudah ditentukan, mempraktikkan atau melakukan unjuk kerja entry data label, value, dan formula. Nah, adapun yang terakhir, yaitu mempraktikkan melakukan unjuk kerja penggunaan fungsi statistik untuk tujuan yang sudah ditentukan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya ini lebih spesifik ya anak-anakku semuanya. Nah, dengan telah buku, siswa mampu mengidentifikasi lebih lanjut fitur dan kegunaan aplikasi pengolah angka atau dalam Microsoft Excel dalam hal ini ya yang akan kita pelajari. Nah, adapun yang selanjutnya dengan telaah buku, siswa mampu membandingkan lebih dalam antara pengolah angka dan pengolah kata. Nah, terus guru memberi contoh, siswa mampu membuka dan mengenal fungsi-fungsi dasar aplikasi pengolah angka. Maaf, ini ada kesalahan. Ini pengolah angka anak-anak ya. Angka. Baik. Nah, guru memberi contoh, siswa mampu membuat sheet yang berisi judul, tabel, dan data yang sudah ditentukan. Nah, yang kelima, guru memberi contoh, siswa mampu mengoperasikan perhitungan dasar pada aplikasi pengolah angka. Nah, guru juga nanti akan memberikan contoh. Nah, siswa mampu nantinya mempraktekkan fungsi max, fungsi min, dan average. Nah, mungkin nanti juga kita akan ditambahkan di dalamnya memang ada penjumlahan, pengurangan, bagaimana cara melakukan pembagian dan perkalian. Nah, mari kita mengenal Excel. Apa itu Excel? Nah, Microsoft Excel atau disingkat MS Excel adalah program aplikasi pengolah angka
sebuah produk keluaran dari perusahaan Microsoft Corporation. Nah, MS Excel ini bisa juga dikatakan sebagai saudara kembar dari Microsoft Word, akan tetapi berbeda jenis kelamin. Nah, mereka sama-sama tersatu dalam bundle, yaitu Microsoft Office. Nah, Office itu ada beberapa macam, ada pengolah kata, ada pengolah angka, ada spreadsheet, atau yang lebih kita kenal dengan PowerPoint, dan masih ada beberapa pengolah-pengolah aplikasi Office lainnya yang mungkin bisa dipergunakan untuk kegiatan penunjang di perkantoran. Nah, mari kita mengenal lebih dalam tentang Microsoft Excel. Kita dapat dengan mudah mengenal program Microsoft Excel dengan cara sebagai berikut. Nah, nanti di komputer anak-anakku semuanya mungkin bisa melihat ya, nanti ada tulisan Microsoft Office Excel 2019, tapi biasanya tulisannya cuma Excel saja atau Excel, dan ada logo huruf silang atau X berwarna hijau. Nah, terus ada seperti kotak-kotak kecil, terus ada kotak-kotak kecil di dalamnya. Nah, itu melambangkan baris dan kolomnya atau cell dalam Microsoft Excel itu sendiri. Nah, bagaimana sih kita membuka program? Nah, cara membuka aplikasi Excel pada Windows adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita klik menu Start pada Windows, lalu kita pilih aplikasi Excel pada menu, atau klik All Apps. All Apps jika tidak dijumpai, dan scroll pada huruf E dan temukan Excel dan klik. Nah, setelah diklik maka akan tampil Microsoft Excel, dan klik blank dokumen untuk membuat dokumen baru atau kosong. Nah, seperti ini anak-anakku semua tampilan daripada Microsoft Excel ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Di sini ada menu file, ada menu home, ada insert, ada page layout, ada formula, data, review, ada view, office tab, nah ada help, ada add-in. Nah, ini tergantung dari aplikasi apa yang di add-in-kan di sini. Nah, dalam hal ini ada Nitro Pro. Nah, bagaimana cara menutup programnya? Nah, cara menutup program Microsoft Excel ini ada dua cara anak-anak semuanya. Yang pertama, kita klik nanti menu file, maka di sini nanti akan tampil seperti halnya kita baru membuka pertama kali program. Jadi di sininya, tapi di sini ada urutan menu. Nah, kita klik close di sini, maka akan menutup aplikasinya. Atau kita bisa klik silang di sini. Di pojok kanan atas dari aplikasi ini ada tanda kali, tanda silang seperti ini ya anak-anak. Nah, nanti tinggal diklik seperti yang ditunjukkan panah. Nah, mari kita mengenal apa itu worksheet. Nah, worksheet adalah lembar kerja, nah ataupun halaman kerja dari sebuah Microsoft Excel yang terdiri dari sel. Nah, sel itu adalah pertemuan baris dan kolom. Nah, ada juga baris atau row, deretan menyamping dari beberapa sel secara horizontal ya anak-anak. Nah, itu disebut baris atau row. Adapun kolom itu deretan ke bawah atau ke atas dari beberapa sel secara vertikal. Nah, jadi kalau sel digabung-gabungkan ke bawah, maka itu akan membentuk sebuah kolom. Kalau disambung-gabungkan ke samping, maka dia akan membentuk sebuah baris atau row. Nah, kita akan mengenal rumus dan fungsi. Nah, mungkin untuk pengenalan rumus dan fungsi pada kesempatan kali ini, kita masih belajar dari basic terlebih dahulu ya anak-anakku semuanya, agar kita lebih memahami apa itu Microsoft Excel. Nah, ada di sana ada penjumlahan. Nah, bagaimana cara kita melakukan penjumlahan? Yaitu kita ketikkan rumus berikut pada pada sel dalam worksheet kita, yaitu sum dalam buka kurung sel plus sel. Sel yang satu jumlah sel yang kedua. Nah, di sel itu kita bisa menuliskan angka-angka yang akan kita maksudkan. Nah, contohnya misalnya di sel A5 dan
sel A6 ada 100 plus 200, maka penulisan rumusnya sum A5 plus A6, lalu tekan enter, maka hasilnya adalah angka 300. Nah, penulisan rumus yang lain yaitu sama dengan sum A5 2 A6, atau kita klik, tahan, dan drag sehingga semua kita ketik sama dengan sum, buka kurung, nanti kita klik di sel A5 dan tahan, tarik hingga A6 terseleksi, lalu tutup kurung dan enter, seperti itu. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Nah, intinya tadi ya anak-anak, kalau untuk penjumlahan itu masih kita menggunakan tanda plus atau tanda tambah. Sama seperti rumus-rumus kita menjumlahkan pada kehidupan nyata, ya seperti itu. Jadi ada tanda plusnya. Nah, kalau untuk pengurangan itu nggak jauh beda dari penjumlahan, hanya saja variabelnya ataupun ininya kita ganti jadi minus, kurang, tanda kurang, seperti itu. Contohnya sel B10 100, sel C10 50. Nah, maka sum buka kurung B10 minus C10, maka diperoleh hasilnya adalah 50. Nah, bagaimana dengan perkalian? Nah, perkalian ini agak berbeda ya anak-anakku semuanya. Tidak ada tanda kali di dalam rumus-rumus Excel. Tanda kali secara langsung seperti nyata, yaitu X gitu, seperti itu ya. Tapi tanda kalinya berubah, yaitu tanda bintang. Tanda bintang pada keyboard itu menandakan tanda kali kalau di dalam spreadsheet ataupun Microsoft Excel. Nah, adapun rumus perkaliannya masih sama, sum buka kurung sel tanda bintang atau kali artinya ya, sel dan seterusnya. Contohnya sel C2 sama dengan 10, sel C3 sama dengan 2, sel B1 sama dengan 4. Maka penulisan rumusnya adalah sum C2 dikali atau bintang C3 bintang B1. Nah, hasilnya kamu bisa praktikkan dulu nantinya. Nah, bagaimana dengan pembagian? Nah, pembagian juga mungkin sebagian kita sudah mengenal ya tanda garis miring. Nah, itu mewakili pembagian kalau dalam Microsoft Excel. Nah, masih sama. Mungkin kita pernah menemukan tanda-tanda seperti itu di kalkulator misalnya ya, ada tandanya. Ya. Nah, rumusnya yaitu sum buka kurung sel garis miring sel dan seterusnya. Itu tandanya adalah dibagi. Nah, contoh soal sel A3 sama dengan 25, nah sel B3 sama dengan 5. Nah, maka penulisan rumusnya adalah sama dengan, nah jangan lupa ya, untuk kita menuliskan rumus atau apapun itu fungsi-fungsi maka didahului oleh sama dengan. Nah, kalau misalnya kita mau menulis angka atau huruf tapi ada sama dengannya di awal misalnya, maka kita rubah itunya jadi teks nanti, jangan di general ataupun counting atau lain sebagainya yang berupa angka. Nah, maka karena dia akan error nantinya. Nah, kalau misalnya sum A3 per B2 atau garis miring B2, nah jika ditekan enter akan ketemu hasilnya sama dengan yaitu 5. Nah, anak-anak semuanya, nah setelah kita mengetahui rumus-rumus dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, nah kita bisa juga menggabungkan rumus-rumus yang sudah kita kenal tersebut. Nah, pada dasarnya menggabungkan beberapa rumus adalah sama dengan menggunakan satu rumus. Nah, kita hanya menambahkan beberapa kata kunci dari rumus-rumus di atas. Nah, penjumlahan itu adalah plus, pengurangan ada minus, perkalian itu tandanya bintang, pembagian adalah garis miring. Contoh soal, sel B2 sama dengan 30.
Nah, sel B3 sama dengan 100. Nah, sel B4 30, sel B5 5, sel B6 adalah 2. Nah, hasilnya sama dengan 250. Maka penulisan rumusnya adalah sum buka kurung B2 plus B3 min B4 dikali B5 dibagi B6. Tekan enter. Rumus otomatis menyesuaikan jika salah satu angka tersebut diganti. Nah, bagaimana dengan mencari rata-rata? Nah, biasanya kan kita kalau nilai-nilai itu kan dikumpulkan semua ya. Kalau kita mau cari rata-rata nilai, terutamanya nanti nilai-nilai ulangan, kita mau tahu benar nggak sih penjumlahan dari guru, kalau nilai rata-rata saya sekian misalnya. Di raport kita kan ada ya anak-anak semuanya. Nah, begini caranya. Mencari rata-rata itu rumusnya itu average. Tulisannya A, V, G, pakai V5. Nah, kita akan mempelajari rumusnya yaitu average dan buka kurung sel titik 2 sel. Nah, contohnya artinya dari sel sekian sampai atau hingga, titik 2 itu hingga ya anak-anak. Nah, contohnya sel B2 sampai B10 terdiri dari angka 70, 65, 68, 77, 71, 65, 63, 80, 67. Nah, maka penulisan rumusnya adalah average B2 buka kurung B2 titik 2 B10 atau B2 hingga B10. Nah, bagaimana kita mencari nilai tertinggi? Nah, kalau misalnya cuma sedikit mah gampang saja ya. Kita mau nyari nilai tertinggi itu gampang-gampang saja bisa. Kalau misalnya cuma 10, 20, bagaimana kan kalau dengan ratusan atau bahkan ribuan angka yang akan kita cari. Nah, nilai tertingginya berapa? Itu agak membingungkan kalau kita harus mencari secara manual. Nah, ada cara yang paling gampang, yaitu kita menggunakan fungsi max atau rumus. Nah, rumusnya yaitu max sama dengan max, buka kurung sel, titik 2 sel atau sel keberapa hingga sel keberapa. Contohnya di sini, sel C1 sampai C10. Terdiri dari angka-angka, nah masih sama seperti tadi ya. Nah, maka penulisan rumusnya adalah sama dengan max C1 titik 2 C10 atau C1 hingga C10, tekan enter. Nah, nanti ketemu deh hasilnya di sana. Nah, bagaimana kalau tadi kan kita sudah cari nilai yang tertinggi ya anak-anak semuanya. Nah, kita juga pengen dong nyari nilai yang terendahnya berapa. Nah, untuk mencari nilai terendah, kita tinggal kebalikannya. Max, tadi max ya, sekarang min atau minimal. Rumusnya min, buka kurung sel, titik 2 sel. Nah, contohnya itu C1 sampai C10 terdiri dari angka-angka yang ada di sana. Nah, maka penulisan rumusnya min, buka kurung C1 dibagi hingga C10 dan enter. Mudah kan? Nah, kalau misalnya mudah, maka nanti kita akan praktek. Nah, untuk selanjutnya, mari kita praktekkan. Nah, bagaimana cara membukanya? Nah, di sini tampilan desktop atau tampilan Windows kita. Di sini ada ikon-ikon. Nah, ikon Microsoft Excel tadi ada silang X, ada tulisan Excel seperti ini. Atau kalau misalnya memang tidak tercantum di dalam Excel, di dalam desktop, kita bisa buka menu. Nah, menu di sini. Kalau misalnya di pin ini tidak ketemu juga, maka di all app. Atau kalau Windows 2010 biasanya all app ya anak-anakku semuanya. Nah, di sini kita cari Microsoft Excel. Nah, sudah tampil seperti ini, tinggal kita klik blank workbook atau lembar buku kerja.
kosong. Nah, seperti ini contohnya. Nah, untuk menutup kita bisa klik file seperti kata Bapak tadi ya. Nah, di sini ada close. Tinggal kita close maka akan menutup. Nah, lalu kita close di sini tanda silang tadi, atau kita bisa langsung juga diklik di tanda silang seperti ini. Nah, cuman kita akan buka kembali, kita akan contohkan bagaimana cara penjumlahan. Seperti yang tadi, misalnya di B1, ini sel B1, pertemuan antara kolom B ini dan angka 1, maka sel B1. Pertemuan antara C dengan 2, maka B2. Seperti itu. Nah, ini kolom namanya yang di sini. Kalau ini namanya baris. Nah, menu-menu dasarnya bisa anak-anakku semua pelajari nanti. Di sini ada menu insert untuk insert table dan segala macamnya. Nah, untuk awalnya kita belajar penjumlahan ya, penjumlahan. Misalnya kita anggaplah ada 50, ada 100, ada 20, ada 100, ada 500. Misalnya. Terus di sini ada 20, ada 30, ada 20, ada 30, 9. Nah, di sini ada 60, 40. Nah, di sini ada 70, 120 misalnya. Nah, di sini kita mau coba juga fungsi max tadi. Kita coba dulu semua ya. 20, 15, 14, 145, 30, 35, 56, 900, ini jangan terlalu banyak, 30, 10, 5, 23. Nah, seperti ini. Kita kopikan mungkin 3. Ini saja kita kopikan. Copy di sini. Paste. Nah, ya, hapus. Nah, kita coba mencontohkan ini penjumlahan tadi ya. Sama dengan rumusnya ya. Sama dengan Bapak perbesar dulu. Skip dulu biar kelihatan ya. Nah, sama dengan sum buka kurung 50, klik dan tahan lalu tarik sampai dia menyeleksi ada garis putus-putus yang berjalan seperti itu sampai di sel B4. Nah, B3 dan B4 tutup kurung, enter. Maka jumlahnya adalah 70. Ini penjumlahan. Penjumlahan. Nah, rumusnya seperti itu. Nah, ini rumusnya. Terus, bagaimana dengan pengurangan? Sama dengan sum, buka kurung, 20 minus 39, tutup kurung, enter, minus 19. Nah, bagaimana dengan 60? Bagaimana dengan pembagian? Sama dengan tadi kan ya rumusnya. Klik sum, ketik sum, buka kurung, lalu klik sel K3, dikali, ini perkalian dulu, kali 40 atau sel L3.
tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya 2400. Bagaimana dengan pembagian? Sama dengan sum. Misalnya kita mau kebalik dari sel B4 ke sel B3, sel B4 dulu misalnya. Boleh, bisa-bisa saja. Artinya kita membagi 120 bagi 70. Tapi kalau kita klik sel O3 dulu sebelum O4, maka itu 70 bagi 120. Nah, misalnya contoh seperti ini, dibagi 70 atau dibagi sel O3, tutup kurung, enter, maka 1,7 sekian. Nah, bagaimana dengan rumusan campur aduk tadi atau pencampuran berbagai tanda penjumlahan? Nah, kita contohkan ya, sama dengan 50 ditambah 20. Oh, sumnya jangan lupa. Kita nggak pakai sum juga sebenarnya tidak masalah ya untuk di Excel. Dia tetap bisa terbaca. Tapi mungkin ada ketika kita beralih ke aplikasi pengolah angka lainnya, mungkin ada sedikit error, maka lebih baik kita sum. Nah, ini dikali 100 dibagi 500 misalnya, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya adalah 54. Nah, bagaimana dengan average atau average atau rata-rata? Ini kita copy dulu. Kita contohkan untuk min dan max tadi. Nah, contohnya sama dengan sum, buka kurung, klik tahan dan drag sampai R11. Tutup kurung. Oh, maaf anak-anak semuanya. Ini bukan sum tapi average. Klik di sini, ketika muncul klik saja. Nah, biar lebih mudah. Enter. Nah, hasil rata-ratanya ada 39,33 sekian. Nah, bagaimana dengan fungsi max? Sama dengan max, klik di sini. Nah, langsung seleksi, enter. Nah, maka nilai tertinggi adalah 145. Benar ya? 145. Nah, bagaimana dengan nilai terendahnya? Nilai terendah kan kita ketahui nih, mungkin 5. Sama dengan min. Benar nggak? 5. Nah, seperti ini. Enter. Nah, benar sekali 5. Nah, begitulah anak-anakku semuanya pelajaran kita tentang Excel. Nah, lalu kita simpan, misalnya simpan datanya, yaitu kita klik save di sini. Di sini save. Nah, untuk pertama kali kita browse tempat penyimpanannya di mana. Misalnya di dokumen, kita klik namanya latihan Excel. Kita klik save, simpan. Nah, sudah tersimpan, lalu kita close. Kita klik di sini close ataupun langsung di sini. Nah, kita contohkan langsung ya. Seperti ini. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya. Baik anak-anak, mudah bukan untuk belajar Excel? Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan kita coba di rumah, nanti ditelaah dan diulang-ulangi kembali bagaimana yang telah Bapak praktekkan tadi dan berikan contoh. Nah, untuk anak-anakku semuanya, semoga tetap semangat dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Nanti akan Bapak sampaikan melalui video-video yang selanjutnya. Akhirnya Bapak tutup dulu pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.